menyala abangku. Bang, Itu apa? itu sepertinya avatar yang 100 tahun telah menghilang. Lihat nih, mirip kan seperti di poster? Bejir, mirip banget anjay. Hai, siapa kalian? Makasih ya udah bebasin aku dari bongkahan itu. Santai, kamu sendirian aja di situ. Enggak, aku bersama teman baikku, The Last Blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditoro HQ. Nah, untuk video kali ini gue mengundang salah satu tamu istimewa dari kejauhan. Anyways, tanpa panjang lebar, gue mau mengenalkan konten kreator di YouTube ya yang udah 2 juta subscribersnya. Di Instagram udah 554.000 followers dan di TikTok udah 736.000 followers juga. Jadi ya dia udah termasuk salah satu konten kreator yang sukses dan karyanya juga menurut gue sangat unik. Karya yang punya sense of value yang mirip-mirip seperti Bart Simpson ya sebenarnya ya gitu ya. Cuman hari ini kita akan ngobrol dan berbincang santai. Kira-kira pandangan dia ke depan dunia konten kreator itu seperti apa dan mungkin harapannya juga ke depan sebagai konten kreator tuh di Indonesia tuh seperti apa gitu loh. Tanpa panjang lebar, Mas Julian silahkan perkenalkan diri Anda. Halo semuanya, saya datang kemarin kebetulan naik kapal ya bersama orang Rohingya gitu. Enggak bercanda ya, bercanda. Kan kemarin tiba-tiba hilang tuh tempat penampungnya tuh. Nah, kenalin nama aku Julian Syaputra, kreator Sengklekmen dan saya memang dari daerah terpencil dan terjauh yaitu Aceh, Provinsi Aceh. Di kota Loksmawe gitu. Dari Loksmawe guys, bayangin guys. Salah satu konten kreator yang sukses dari Loksmawe guys, bayangin. Gue tunjukin di peta deh, nih Loksmawe itu ada di mana. Itu kalau jembatannya putus tuh udah tuh kami udah nggak bisa kemana-mana tuh. Jembatannya cuma 2 tuh. Oh gitu. Anyways, Mas Julian, thank you ya udah hadir di siap. sini sama gue juga. Alhamdulillah mau berbagi ilmu lah ya. Kalau boleh diizinkan kita sharing-sharing. Gimana sih dunia di YouTube ataupun di social media platform saat ini? Apa aja sih challenges-nya, tantangannya dan juga keuntungannya juga jadi content creator tuh apa? Jadi nanti kita akan sharing. But anyways, mau nanya dulu nih kira-kira sama Mas Julian dengan karyanya yang Sengklekmen itu, apa sih inspirasi awal bikin Sengklekmen itu? Mulai dari kapan? Udah berapa lama Sengklekmen? Silakan. Ada namanya teknologi Instagram ya kebetulan. Jadi makanya kenapa saya walaupun tinggal di Aceh tahu gitu. Oh, ada Instagram nih. Ada postingan-postingan gambar. Nah, di saat itu kan Mas Julian itu kuliah sambil kerja di salah satu percetakan. Oke, percetakan apa tuh? Percetakan fotokopi percetakan kecil-kecilan gitulah pokoknya kerja di situ sebagai desainer. Nah di saat itu juga sudah mulai pinter pakai gambar digital. Karena sambil kuliah sambil kerja di situ sambil kerja commission buat gambar vektor. Nah jadi udah punya basic itu tuh. Memang dari dulu dari SMA dari SMP pengen banget bikin komik tuh. Pernah aku bikin komik versi Mortal Kombat yang dulu di game PS2 Liu Kang dan itu. Itu pernah juga. Nah, keren. Nah, jadi ketika tahun 2015 itu 2014-2015 lihat tai lalat. Ini gambar simple banget. Sedangkan saya merasa sangat percaya diri dong. Wah, gambar aku bisa nih. Gambar orang aja bisa, apalagi gambar kartun seperti ini. Iya kan? Jadi cobalah. Wah, coba pertama tester dulu di kertas. Di ini share ke Instagram. 1, 2, 3 tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Seperti biasa lah ya. Biasanya itu nggak ada yang follow, nggak ada yang lihat. Nah, itu tahun 2015. Jadi gara-gara lihat tai lalat jadi pengen coba juga bikin komik strip seperti dia. Nah itulah jadilah tuh Sengklekmen tuh. Nah Sengklekmen itu juga berawal dari yang Julian lihat di masa itu kreator-kreator tuh karakter utamanya kebanyakan mereka sendiri. Nah mereka sendiri, cuman stylenya aja tuh beda ya, tai lalat gitu. Nah Julian pelajari lah matanya, bentukannya. Tapi kalau
di karakter semuanya itu sama, cuma ganti-ganti baju aja. Nah, gitulah Julian. Coba si Ian itu dulu Julian masih kurus. Berarti ini udah gemuk nih guys. Udah lumayan gendut berarti sih. Berarti sukses tuh kan. Lebih ke olahraga kayak. Baik. Ke olahraga. Makan kerja. Nah, ada Kana dan Aziz itu memang orang asli juga ada. Nah, itulah. Dari situ coba dari tradisional dulu, sebulan kemudian langsung pindah ke digital. Ya, makin kemari 4 bulan kemudian langsung dapat tawaran bikin buku. Wih, dari Percetakan Bintang, tapi bukan Bintang Wahyu, tapi bukan Sengklekmen. Sebagai ilustrator. Untuk awal ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ilustrator. Berapa tuh dibayar? Boleh tahu? Itu berapa ya? Masih receh lah, jutaan lah tuh. Jutaan guys. Enggak. Luar biasa. Salah ngomong. Ya maksudnya dalam jangka waktu 6 bulan jutaan kan dikit. Bener kan? Ya, luar biasa. Terus. Nah itu. Nah jadi setelah berapa bulan kemudian, 3 bulan kemudian langsung dapat yang khusus Sengklekmen. Nah jadi itulah, lihat ada potensi gara-gara Sengklekmen itu dikenal sama teman-teman yang di Jakarta, masuk ke komunitas Komikin Aja namanya. Nah di situ juga makin paham, oh ternyata kita tuh bukan sekedar bikin gambar doang, tapi ada namanya IP. Itu baru tahu tuh 2017 2018 tuh baru ngerti, baru ngeh. Oh rupanya yang ku buat selama ini tuh IP bukan komik. Dari situ belajar, oh rupanya ada produk-produk turunannya, ada animasi, buku ini itu. Nah tahun 2018 gara-gara Dalang Pelo muncul, animasi. Nah, Sengklekmen sebenarnya memang pengen bikin animasi. Cuman ya mungkin males juga sambil kuliah juga waktu itu. Nah, jadi nggak terbikin tuh. Pas Dalang Pelo muncul, dia rame, bisa juga nih. Ya udah, cobalah animasi. Julian sama Sengklekmen sama si Nopal tuh barengan bertiga tuh kami. Nah, di saat itulah Sengklekmen mulai gitu lagi sekarang. Turun karena sempat naik terus turun katanya. Nanti kita ya begitulah Sengklekmen jadi gara-gara tai lalat. Gara-gara lihat tai lalat terinspirasi lah dan bikinlah Sengklekmen. Masya Allah, keren. Karena memang ya tai lalat nggak bisa dipungkirin ya, itu salah satu karya yang menginspirasi banyak orang. Kayak Mas Julian ini termasuk gue juga melihat ternyata potensi pasar Indonesia tuh terhadap kartun ataupun kayak kreasi slapstick humor itu ada pasarnya juga guys. Jadi ya, dan melihat Sengklekmen juga nih ternyata emang pasarnya tuh ada. Itu valid gitu. Nah Mas Julian mau nanya lagi nih, berarti tadi kan udah cukup lama berarti. Ini udah berapa lama nih? Ya jalan-jalan tahun 9 lah. Udah 9 tahun guys. Kalau anak SD tuh udah kelas 4. Nah udah 9 tahun nih, kira-kira Sengklekmen udah 2 juta subscriber, sudah 1,5 juta Instagram followers juga, udah 736.000 followers di TikTok. Nah sekarang melihat Sengklekmen yang segini besar saat ini, kira-kira ke depannya nih kalau kita mau lihat sendiri nih, harapannya nih Sengklekmen tuh ke depan mau kayak gimana sih? Nggak tahu ya. Harapan kedepannya ya bisa kayak, kalau untuk Indonesia minimal ya bisa ya realitanya lah, misalnya kayak Tai Lalat atau si Juki paling yang mungkin bisa dicapai kali ya. Oke. Berarti apa kayak mau bikin apa tuh? Kalau Juki kan bikin film ya, bikin film layar lebar. Harapannya sih bikin film sih, karena mungkin Sengklekmen lebih ke film kayaknya. Bismillah. Oke. Terus gimana nih dengan apa pakai merchandise? Ada nggak kira-kira ke depan harapan mau bikin? Ya itu juga karena berhubung juga. Ini bajunya guys. Nah benar kan ini. Cukup berapa mantap nih, mantap boleh memang. Juga. Harapannya setelah pindah ke Jakarta memang niatnya mau naikin ke merchandise juga Mas Adit. Karena kan kita tinggal di Aceh tuh, Loks Maweh. Pengiriman 4-5 hari. Iya juga. Ongkir 60.000. Iya mahal ya. Jadi kalau kita mau jualan di sana kayaknya agak sulit. Untuk dengan mereka harus nambah duit transport duit ongkir 60 ribuan gitu. Tapi kan bisa aja produksi di daerah Jawa Barat sini yang di Bandung. Belum kenal ya. Belum kenal. Itu dia masalahnya. Sempat itu dapat dari salah satu startup, cuman nggak bisa.
karena terbatas, jadi misal kayak harus warna ini ya untuk bikin bajunya, untuk ukuran gambarnya harus segini ya. Jadi kayak kreativitas itu terbatas. Cuma segitu aja. Nah, sedangkan Julian kayaknya pengen ngubah warna-warni ini itu yang belum ada gitu. Cuma kan sulit gitu di sana kan. Betul. Nah, insya Allah lah, bismillah lah tahun ini. Amin. Kita doain ya guys. Anyways, Mas Julian, curhat dong. Curhat dong sama Dede. Biar ini yang nonton nih, yang mungkin berniat mau bikin sebuah konten kreasi berbasis animasi juga, sharing dong ke kita semua nih, kira-kira apa ya yang menjadi challenges, tantangan ataupun kesulitan menjadi konten kreator itu seperti apa? Karena banyak yang mengira nih mungkin wah enak nih, seru nih bikin konten kreator, jadi konten kreator, bikin animasi bikin konten kreasi berbasis animasi itu mudah, gampang, terus langsung terkenal, terus langsung, wih, tajir kayak Raya gitu. Wih, yo monggo Mas Julian sharing ke kita semua challenges-nya apa aja. Jangan jadi konten kreator gambar. Kok gitu? Sulit guys, ternyata. Apa kesulitannya? Kok kan tinggal gambar doang. Iya, terus tinggal gambar doang. Tapi ya CTS kena, punggung sakit, mata makin minus, ya kan? Sedangkan kalau kreator-kreator biasa itu 1 menit 2 menit jadi itu konten. Oke. Iya kan? Kalau konten kreator biasa itu 5 menit jadi tuh. Dapat ide nih. Ayo kita bikin. Nah, animasi apakah bisa seperti itu? Tidak dong. Komik strip aja tidak bisa. Betul. Bener. Tapi ya karena memang kita kayak hobi menggambar, yang kayaknya yang hobi-hobi menggambar sih bakal survive sih, Mas. Oh, berarti emang harus passion ya, iya, harus suka passion banget ya. Kalau cuman coba-coba doang kayak sulit ya. Gampang nyerah ya pasti. Sulit, gampang. Banyak teman-teman saya yang sudah pada keguguran, Mas Adit. Oh, banyak. Banyak sekali. Kenapa pada keguguran? Kenapa? Ya karena memang duitnya. Kenapa duitnya? Tanya lagi kenapa duitnya. Anda lebih paham. Kita kan justru sharing di sini. Kenapa sih duitnya apa? Benar. Biar orang-orang pada tahu nih kondisi nyatanya konten kreator berbasis animasi itu struggle seperti apa. Barusan tadi kan mention baik yang berguguran karena duitnya. Kenapa duitnya? Karena duitnya. Karena ya nyarinya susah, Mas Adit. Kita untuk produksi saja itu membutuhkan waktu, apalagi animasi ya. Betul. Apalagi animasi. Terus itu juga kalau kita cari tim, apalagi cari di Aceh, mana mungkin ada. Sulit. STM sulit. Betul. Jadi Julian pun dapat tim yang dari Bandung gitu. Oke. Nah, tim Mas Julian di Bandung ada juga? Ya, berarti kita bertiga nih. Animator sama sketsa. Oke. Nah, itu pun dari Bandung dua-duanya. Oke. Apalagi ya? Biaya. Gaji, nggak mungkin murah dong. Seperti orang jualan-jualan di depan yang franchise seperti itu, tidak mungkin kita kasih harga. Ini harga nih, harga 1,5 juta, nggak mungkin seperti itu, tidak mungkin. Karena memang itu keahlian. Oke. Kalau kayak orang umum yang bisa dikerjain mungkin bisalah kita, karena memang baru-baru bisalah kita hargain 2 juta. Tapi kalau produksi animasi kan nggak mungkin, itu skill. SDM-nya untuk kita cari SDM aja juga sulit. Apalagi kita harus menyesuaikan dengan style kita. Yang kalau kayak Sengklekmen nih agak kompleks, jadi dia memang harus sedikit luwes tangannya biar bisa masuk. Gitu. Terus kalau nggak kayak gini sekarang AdSense sudah makin turun. Gimana mau bayar produksi? Produksi aja kadang-kadang minus, apalagi untuk saya hidup. Makanya saya ke Jakarta cari duit. Wow. Nah, karena kebetulan dapat akhirnya bisa ke Jakarta. Memang dari dulu pengen ke Jakarta, Mas. Oh gitu. Oke. Cuman ya karena kemarin ayah meninggal di saat 2 minggu mau wisuda. Jadi emang ya udahlah, memang kayaknya memang harus bertahan dulu. Ya alhamdulillah lah, pas itu dapat kerjaan juga, dapat dari webkomik. Jadi memang disuruh bertahan hidup dulu nih di Loks Mameng. Jaga nih mamakmu nih, bener kan? Jaga mamakmu. Berbakti guys. Jadi ya Julian berpikir ke depan nih, oke, aku tahan dulu ke Jakarta sampai adik aku nanti kuliah. Oke. Berarti adik udah kuliah nih? Nah, ya. Nah, Julian juga sempat ngajar di kampus ya. Demi duit untuk bertahan hidup. Dan pengalaman sih. Siap. Nah, ya udah, jadi pas lagi ngajar
Adik kebetulan udah 2 minggu masuk Julian yang ngajarin. Oke. Dia mahasiswa Julian, lagi santai-santai. Loh, dia udah kuliah. Ini saatnya aku pergi nih. Ini saya 2023 kemarin. Ya udah minta izin, ya udah kasih waktu bentar untuk persiapan kan, dan akhirnya bisa gue. Alhamdulillah lah sekarang di sini. Alhamdulillah. Ya struggle-nya ya itu duit ya dari produksi. Terus dari bayar gaji ya, struggle bayar gaji. Terus AdSense sekarang semakin lama kita melawan dengan konten kreator yang bisa konsisten update secara reguler ya. Setiap hari bisa upload, sedangkan kita animasi itu udah ngos-ngosan tuh untuk 2 minggu yang long. Itu udah ngos-ngosan untuk budget yang kayak kita. Ya kan? Karena kan kita dikit budgetnya. Jadi ya kita sanggup cuma 2 episode nih gitu. Ya kita melawan dengan hal-hal itu dengan durasi mereka yang jauh lebih banyak, jauh lebih panjang ketimbang kita yang cuma 2 menit, 3 menit. Terus juga untuk brand juga kadang-kadang butuh cepet harus selesai 3 hari lagi ya. 3 hari animasi itu gimana? Tolonglah. Tolong dipikir 3 hari itu gimana? Ditawar murah lagi. Kita tuh bukan selebgram atau konten kreator lainnya yang hai guys, udah jadi, mereka 5 menit jadi. Kita itu sampai CTS, sampai tipes ada. CTS adalah carpal tunnel syndrome ya, jadi tangan tuh kebas, gak usah ngapain. Iya, sampai karena itu jadi struggle-nya sebenarnya banyak. Apalagi Julian tinggal di Aceh nih, yang dimana Julian nggak bisa datang tuh ke event-event. Kalau jadi pemateri ya paling karena COVID kemarin baru dapat undangan yang dari sini. Selebihnya ya di sana semua tuh. Karena COVID itu undangan-undangan juga terbatas, terus event, terus karena di Aceh pun tidak ada, ya maksudnya pusat entertain kan di Jakarta tuh, kreator-kreator semuanya di sini. Jadi ya memang ya struggle-nya kayak gitu sih, ya dari duit, dari brand, terus kita juga susah untuk menyaingi kreator-kreator yang uploadnya lebih rutin daripada kita. Ya cara satu-satunya ya kita harus cari investor atau merchandise-nya harus lebih kuat. Atau ada salah satu ya perusahaan, ya kayak tadi berarti investor juga ya, perusahaan besar yang mau invest ke kita, yang mau ya gitulah. Kalau selebihnya ya kalau kita berharap dari AdSense mau sampai kapan sih kayaknya? Tuh guys, jangan mengira YouTubers tuh itu dapat AdSense-nya tuh gede ya, apalagi kita nih sebagai konten kreator berbasis animasi ya. AdSense tuh tidak mencukupi. Karena saya dikit, saya mau kasih nampak nih, gitu. Jadi mungkin persepsi orang tuh lihat, wih YouTuber ya dengan subscribers 2 juta dan mengira AdSense tuh gede ya, dan seperti yang Mas Julian tadi barusan bilang, ternyata ya enggak, sayang sekali ya enggak ya gitu loh. Dan ya ini kondisinya senyata-nyatanya ya, guys. Jadi mau nggak mau kan tadi kayak Mas Julian juga harus kerjasama dengan brand. Tapi pun juga kerjasama brand juga ternyata ditawar harga murah ya. Murah, karena apalagi konten kreator TikTok bermunculan sekarang. Yang dimana kan itu dari daerah dan mereka tidak paham dengan harga rate cardnya sekian. Jadi ya kita ngelawan yang itu, maksudnya bukan ngelawan, apa ya cara ngomongnya yang lebih baik ya. Ya pokoknya kita disaingi dengan harga itulah. Jadi ya kita nggak bisa produksi dengan cepat gitu. Oke. Wow ya, cukup apa ya, mengagetkan kan ya, ternyata emang segini apa ya, challenging ya untuk menjadi sebuah konten kreator yang berbasis animasi yang harus bikin karyanya dulu, yang dimana butuh waktu satu episode berapa lama kurang lebih? Satu episode itu ya seminggu lah. Seminggu satu episode. Tergantung juga itu pun, tergantung kalau ada adegan berantem kayak kemarin itu bisa sebulan lebih. Adegan berantem aja bisa 1 bulan lebih. Terus kadang ya nih kita sebagai konten kreator yang berbasis animasi ini udah bikinnya seminggu ataupun sebulan, ternyata pas kita upload juga nggak se-hype yang kita nonton 20.000, 30.000. Tolonglah, tolonglah. Kerja tuh dari pagi, sempat tuh dari pagi, dari Julian start tuh jam 8 sampai jam 12 malam, ada isoma-isomanya tuh. Ada pulang bentar tuh 8 sampai jam 12. Itu cuma menghasilkan 6 detik. Tolong, yang nonton 30.000. 6 detik aku bikin seharian tuh. 6 detik 30.000 nonton doang, guys. Ya. Begitulah. Cuman ya karena happy, karena memang
cinta sama gambar, kartun, animasi. Dulu Julian kayak cita-citanya tuh selain pengen jadi artis dulu, tapi pengen juga kayak ya mangaka animator gitu. Pengen jadi animator suatu saat nanti. Di Jepang nggak ada yang mau bunuh diri kayak itu. Itu kayaknya disensor aja, takut bayar tuh. Gak apa-apa kok. Anyways, ini informasi yang menarik ya, supaya kalian nih juga tadi mungkin mau mulai bikin sebuah konten berbasis animasi, perlu diperhatikan hal-hal seperti ini, bahwa ya ternyata AdSense itu nggak mencukupi untuk mendanai sebuah tim, dari sebuah tim produksi juga. Jadi kita harus bersiasat nih, kayak entah kita harus kerjasama dengan brand juga, ataupun mungkin jualan merchandise, ataupun gimana caranya nih supaya IP ataupun konten yang kalian bikinkan, yang kalian bikin ini, ya itu bisa menghasilkan sehingga produksi itu tetap jalan gitu. Maksudnya gue sekarang mau nanya deh, tadi kan kalau misalkan kayak satu konten aja, satu episode aja bisa butuh waktu 1 minggu lah paling cepet ya. Berarti sebenarnya kan kalau seandainya ada pendana nih supaya bisa upload tiap hari, berarti kan tinggal gedein timnya aja. Benar gitu. Tinggal gedein tim doang. Jadi kan dibagi-bagi tugasnya tuh. Ini kamu bikin untuk hari ini kamu bikin untuk hari ini, untuk bikin hari ini. Gampang. Semua butuh duit. Butuh duit guys, bikin konten juga. Jadi gini, kalau misalkan kalau ada dana untuk bikin sebuah produksi supaya Sengklekmen bisa tayang tiap hari. Tapi itu bisa jadi jaminan nggak kalau tayang tiap hari itu juga bisa sukses ataupun bisa gede AdSense-nya, itu bisa jadi jaminan nggak? Atau emang sama aja masih beresiko? Kayaknya masih beresiko deh. Karena kan itu cuma ada AdSense doang kita mikirin kan. Tapi kalau ya mau nggak mau juga kita harus kerjasama dengan dari pemerintah lah, tolonglah pemerintah. Tuh, pemerintah. Nah, kalau pemerintah apa? Harapannya kerjasama pemerintah apa? Kerjasama pemerintah itu harapan apa? Setidaknya kalau mereka tidak kasih dana, tapi mereka memudahkan untuk menjumpai kita, kreator-kreator tuh kejumpai investor atau apa gitu-gitu. Ya setidaknya itu aja lah. Jangan sampai ke Hong Kong pun pakai dana sendiri gitu. Oke. Iya, memang ya beginilah kondisi plus 62 ya. Kita apa harus dana sendiri. Iya, itu kan sulit. Betul sekali. Kita disuruh berkarya, banggakan nama Indonesia. Tapi tidak ada. Sulit. Oke, menarik. Oke, nah berarti kan Mas Julian udah 9 tahun nih dari Sengklekmen juga dengan modal sendiri ya. Iya, modal sendiri semua sendiri. Alhamdulillah lo 9 tahun udah bertahan dengan karyanya. Kalau kita lihat kan 9 tahun kan bukan waktu yang cepat ya, udah cukup lama nih, udah 2 juta subscribers. Nah, dengan perjalanan 9 tahun itu tadi, kita lihat sebagai perjalanannya dari 1 sampai 9 itu tadi, yang paling sulit tuh di masa-masa tahun keberapa nih? Paling Mas Julian tuh udah hampir kayak menyerah tuh di tahun-tahun berapa tuh? Masa-masa sekarang? Jangan nyerah dong sama kita. Gak masalah, yang paling sulit kan? Iya, paling sulit. Kalau di awal kan kita karena masih sendiri. Karena kita kan gak mikir tim nih. Jadi udah santai aja. Dan karena di awal dulu 2015 di mana itu Julian masih kuliah. Jadi emang gak mikir sama sekali. Oke. Jadi santai aja. EP aja 2017 sudah selesai. Nah 2017 ya untungnya itu yang kayak tadi Julian bilang dapat tawaran dari webkomik. Nah alhamdulillah tuh bisa hidup. Walaupun kalau jadi konten kreator nih memang kita kadang-kadang skill survive tuh harus tinggi. Jadi Sengklekmen ini kadang-kadang kita nggak bisa nutup untuk hidup nih. Nah harus cari lain nih. Nah itulah dulu kenapa Julian terima jasa foto video wedding. Tuh, bayangin. Kerja sama orang foto video wedding. Demi survive ya, demi bisa survive ya? Iya demi biar si Sengklekmen ini tetap hidup. Aku bisa makan nih. Oke. Iya kan, ini untuk makan, nah ini tetap jalan nih, nah gitu. Nah sekarang lah yang terjadi juga di Jakarta, kerja dulu nih, Sengklekmen tetap hidup. Nah apalagi sekarang semakin lama kan Sengklekmen alhamdulillah udah gede, udah ada namanya, udah sulit untuk ngerjain sendiri. Kadang-kadang juga 9 tahun Mas Adit, ide kan udah mulai ini rambut udah mulai banyak nih tumbuh nih. Iya, kelihatan kok. Udah mulai banyak rambut putih muncul gara-gara mikir ide. Ada di masanya Julian tuh kalau udah mikir ide, otak belakang tuh sakit. Oke. Sakit tuh, pening gitu-gitu. Nah, jadi memang makin kemarin ya kita butuh tim. Alhamdulillah di masa itu aman. Brand gede masuk banyak. AdSense masih aman, tapi makin kemari kan AdSense makin menurun, brand semakin menurun. Nah, tim bawa kemana nih? Kalau kita cut juga sayang mereka hidup dari sini, tapi kita juga butuh mereka untuk bisa survive Sengklekmennya ini. Nah, itu yang bikin sulit gitu. Jadi mau nggak mau juga, ya saya sebagai atasan untuk harus cari duit nih untuk biar saya hidup. Nih,
Ini gimana caranya dari brand atau dari AdSense seadanya bisa untuk produksi aja dulu setidaknya. Gitulah, harus pinter-pinter survive lah. Ya. Tadi ada poin yang sangat menarik dari Mas Julian, dia bilang bahwa kita sebagai content creator nih yang berbasis animasi ini nih harus pinter-pinter survive ya kan. Oke, berarti sekarang Mas Julian kerja dong? Alhamdulillah lah dapat kerjaan, dapat tawaran kemarin kan. Ya, mau gimana ya? Ya begitu loh kondisinya ya enggak? Iya, tapi sekaligus juga ini Mas Adit. Jatuh ya Allah. Jatuh pula nih. Cek kedua aman ya, bismillah. Nah, jadi memang agak harus terpaksa harus kerja, tapi di satu sisi juga karena ada keinginan dan memang pengen tahu bagaimana habit pekerjaan itu seperti apa. Ya pokoknya ada sedikit impian kecil lah, kayak pengen lah suatu saat nanti kerja kantoran di Jakarta gitu ya gitu. Cuman walaupun nggak mau lama-lama sih, kalau udah bisa survive nih udah cukup, aku mau survive di sini karena lebih senang di sini gitu. Nah, jadi sambil kerja Julian juga ya mendapatkan sesuatu hal yang baru dan ilmu baru juga dari bagaimana memanage. Kebetulan juga ada IP juga di situ, Mas. Jadi enak ya, seru ya, masih satu ekosistem lah ya. Yes. Jadi bagaimana desain ini itu karakternya nanti masuk cocoknya untuk di brand ini. Nah itu jadi ada ilmu baru sih yang Julian dapatkan ya. Kalau mau jadi orang kaya kan mau nggak mau harus semua bisa kan. betul. Dari tetek bengek semalam kamera kan mungkin kita kayak Raffi Ahmad mungkin juga dulu dia kalau ngevlog harus tahu dulu nih, Atta Halilintar harus tahu dulu kamera ini itu segala macam. Deddy Corbuzier juga harus tahu dulu kan. Ya walaupun sekarang dia sudah sangat-sangat kaya raya udah nggak perlu lagi tinggal datang syuting, tapi awal-awalnya kan harus tahu dulu. Jadi memang Julian mikir ya harus paham dulu nih. Oh, CEO seperti ini bentukannya. Oh, direktur. Oh, ada head of kreatif. Oh, ada ini, ada itu. Oh, berarti nanti kalau aku bikin studio berarti seperti ini bentukannya. Jadi emang harus belajar, harus paham semuanya. Betul sekali. Nah, jadi positifnya itu, negatifnya capek. Ya namanya kerja ya guys, pasti capek. Tapi ya inilah kondisi nyata yang kita harus hadapi dan jalanin sebagai content creator berbasis animasi. Emang harus survive dan emang harus kerja keras guys. Supaya konten kita tetap eksis ya, tetap berlangsung juga ke depannya. Menarik sekali. Mau makan enak ya harus kerja. Mau makan enak harus kerja, benar kan? Oke. Nah Mas Julian, ini menarik tentang survive nih. Mas Julian kan alhamdulillah sudah menikah ya. Nah, sebagai content creator nih yang full time job banget dan juga punya istri, udah menikah juga, udah punya keluarga. Apa sih itu menjadi sebuah challenges juga nggak? Menjadi sebuah tantangan juga nggak? Pasti sih. Nah, semenjak nikah lah jumpa tim, tarik tim. Oh gitu. Jadi dari 2015, nikah aku tahun berapa ya? 2021. Dia lupa nih kayak Setelah 5 tahun Sengklekmen itu baru ada tim. Pas nikah. Jadi memang ya karena baru nikah juga kan kita masih menyesuaikan nemenin istri ini itu segala macam. Nah, ya itu sama challenge-nya ya namanya kita sudah bertanggung jawab kan sama istri kan. Jadi kita harus punya waktu juga sama beliau kan. Betul. Nah, cara satu-satunya ya aku sering bawa dia Mas Adit. Bawa dia apa nih? Bawa dia ke dalam kemanapun aku pergi. Oh gitu. Jadi kalau lagi bikin karya ikut. Iya. Terus dia ngapain? Dia ngapain kayak kita kasih anak-anak kasih iPad nih. Nah, dah silakan. Gitu. Anteng ya. Alhamdulillah. Nah, ya sesekali kita apalagi kayak sekarang ini udah di Jakarta ya, mungkin Sabtu Minggu kita nonton. Kayak besok ini mau nonton rencana gitu. Kasih. Gitu ya. Jadi ya dibagi waktunya. Kalau memang dia bisa dibawa dan dia aman-aman aja ya Julian bawa ke. Kalau di Lux Mawai kan dulu Julian kerjanya sering di warkop gitu. Ya udah Julian ke warkop, ya Julian juga bawa dia ke warkop gitu. Dia mau ngapain dia juga cari-cari untuk kerjaan dia juga gitu-gitu. Berarti penting ya untuk punya pasangan tuh yang dukung karir. Iya, dia untungnya dia ngedukung sekali sih. Alhamdulillah. Oke. Pernah nggak lagi ya kita kan sebagai content creator kan harus konsisten berkarya, tapi pernah nggak kejadian hal-hal yang pribadi akhirnya tuh ketunda tuh gara-gara? Oh pasti dong, pasti dong. Oke, pasti ada ya gitu-gitu ya. Kalau udah ngambek kan pasti kita pusing, kita harus mikirin dia, sedangkan kita harus mikirin dia nih. Iya kan? Kita harus mikirin dia cerita, sedangkan kita harus tenangin dia nih. Kita mau cepet-cepat nih selesai, cuman dia nggak mau cepet-cepat selesai.
Jadi selama sehari tuh kita harus tunggu, kita harus mikir ide, tapi kita juga kepikiran juga ke dia juga. Gitulah namanya rumah tangga. Iya, kan. rumah tangga. Semua Ya. pasti seperti itu. Betul, biar kalian juga tahu nih konten kreator nih emang punya isu-isu seperti kita orang kreatif nih, juga manusia loh. Kita juga punya isu-isu yang kita hadapi hari-hari, terutama dengan pasangan, ya kan. Bener. Dan itu challenge juga tuh gimana tetap kreatif, tapi di satu sisi harus bertanggung jawab terhadap keluarga dan pasangan kita juga. Oke. Apalagi kan baru-baru ini juga orang tua kami berdua sakit. Nah, Kita juga harus mikirin ke situ juga kan. betul. Orang tua Julian sakit karena diabetes, naik ke mata, jadi hampir setahun itu ada 12-13 kali bolak-balik. Itulah kenapa kemarin Julian bulan 9 datang ke Jakarta, terpaksa pulang lagi karena memang kejadiannya seperti itu. Mertua sakit, yang memang sakitnya parah gitu. Jadi memang ya gitulah. Jadi bukan hanya sekedar konten yang kami pikirkan ya. Kami juga punya keluarga, punya kehidupan. Jangan minta upload sering-sering. Betul sekali, ya Allah ya Rob. Oke, ini menarik banget. Oke, gini, ini terutama mau sedikit. Tadi kita udah dengar banyak tentang perjalanan Frank Lekman dan Mas Julian tuh kayak gimana aja, strugglesnya, lalu juga ya curhatan pribadinya. Nah, Sorry ya. Gini Mas Julian, tadi kan kita ngomongin tentang AdSense, brand gitu. Sebenarnya untuk buat yang baru mau mulai nih, terutama nih konten kreator yang mungkin baru mau mulai berkarya segala macam, ada nggak tips buat mereka apa supaya mereka tuh tetap terus konsisten berkarya kayak Mas Julian tanpa harus mikirin dapat duit berapa atau gimana? Ada nggak tips buat mereka? Mungkin dari pengalaman, ya dari sudut pandang aku yang udah pengalaman aku sendiri lah istilahnya ya, Mas. Jadi ya contoh Julian ngerjainnya pas masa kuliah. Jadi nggak kepikiran tuh dapat duit atau enggak kan. Sambil kuliah ya nothing tulus aja lah gitu. Nothing tulus sambil bebarengi, rupanya rezeki di situ. Ya udah lanjut terus. Ketika memang udah bisa survive, benar-benar survive di Frank Lekman, ya udah fokus ke sini. Tiba-tiba Frank Lekman udah nggak bisa survive lagi, ya mau nggak mau kita harus bercabang lagi nih. Ya memang harus dibarengin. Kalau memang nggak dibarengin, sulit ya? Ya susah. Kecuali kalau memang udah benar-benar dapat investor, udah dana, kita bisa fokus, ya udah fokus ke situ tuh. Ya kalau emang nggak bisa fokus, ya mau nggak mau kalau memang sayang sama karya kalian, ya mau nggak mau ya harus gimana cara kita memanajemen itu kan. Iya, oke. Berarti tips buat mereka berarti jangan harus terus konsisten berkarya aja gitu. Konsisten berkarya dengan cara ya kalau kalian kuliah sambil buat tuh bikin berbarengan. Nanti kalau kalian udah masuk kerja di salah satu kantor ya juga kalian barengin, sisakan waktu, memang harus sisakan waktu. Mau nggak mau memang harus sisakan waktu. Oke, menarik banget. Nah, sekarang kita ngomong ke depannya tadi kan kayak segmen ataupun ke depannya mungkin ada teaser nggak buat kepada masyarakat seluruhnya nih, kira-kira Mas Julian ke depan nih mau ngapain nih? Oh, ada. Bener. Ini lagi coba sesuatu hal yang baru. Nah, Frank Lekman tuh sering kayak gitu tuh, walaupun nggak naik-naik ya, memang banyak percobaan-cobaan. Musik paling bagus kayaknya animasi Indonesia tuh Frank Lekman tuh. Ada tuh, coba cek di YouTube. Ada tuh. Start nih, liga di sini nih. Adegan berantem, IP kreator mana yang bisa bikin adegan berantem itu? Nggak ada tuh, belum ada tuh. Sombong kali itu. Tapi miskin. Tapi Jilan tuh kadang-kadang suka challenge hal-hal baru dan sesuatu yang baru tuh. Nah, ini kita lagi coba bikin collab yang belum pernah orang bikin. Sekitar hampir 30 konten kreator IP akan masuk ke dunia Frank Lekman. Wow, 30? Hampir 30, 29 kayak 28 tuh. Masuk ke animasi Frank Lekman. Wow. Dengan style Frank Lekman. Berarti style semua kayak Frank Lekman nanti nih? Iya. 30 kreator IP Indonesia. Wow. Kreator YouTube, Instagram. Jadi ada komikus juga, ada YouTuber animasi juga gitu. Itu bakal masuk di Frank Lekman. Targetnya sih pas 17 Agustus. Targetnya. Wow. Berarti tadi ada 29, 28, 29 ya? Iya. Oke, nanti insya Allah kita coba interview satu-satu ya, yuk. Kita lihat. Semoga. Yes, ini benar sekali. Sebulan lagi nih. Sangat visioner ya, menggabungkan 28, 29 konten kreator animasi dari YouTube, dari sosial media juga untuk masuk ke dunia Frank Lekman. Yes.
supaya style-nya, gue yakin sih style-nya akan ngikutin Saint Laurent karena Saint Laurent style-nya tuh sophisticated ya, high quality banget, garis-garisnya tuh detail banget. Karena emang produknya emang menurut gue tuh sangat high quality ya. Nah oke, kenapa sih tujuan gue mengundang Mas Julian di sini ke dalam channel gue di Editor HQ? Sebenarnya kita sering banget diskusi berdua ya, kira-kira apa sih yang bisa kita satukan gitu loh. Mendengarkan tadi juga keluh kesah Mas Julian terhadap ya kesulitan dari sisi ya, dana ataupun investment ataupun network ya. Mudah-mudahan kedepannya kayak content creator seperti Mas Julian nih kita bisa collab bareng-bareng gitu loh, dari mungkin dari network gue kali ataupun mungkin dari jalur-jalur gue deh yang bisa membantu rekan-rekan content creator ataupun yang baru mau bikin juga itu bisa ke-expose dengan baik dan dengan tepat ya. Dan juga bisa ke-expose juga ke brand, tahu juga gimana caranya sih kerja sama brand biar harganya tetap sesuai ya kan, jangan mau harga kalian tuh receh nih seperti dia yang pernah saya tegur dulu. Enggak lah, kita harus jaga value nilai kita juga guys. Jadi itulah makanya harapan gue sih ke depan gue Mas Julian nih mau collab lah bareng-bareng ya, kita pengen pengen keliling lah ya, pengen kita rangkul semua konten kreator juga, mendengar keluh kesah mereka juga, dan ya siapa tahu suatu saat kita bisa bangun sesuatu deh yang membuat dunia animasi khususnya dunia kreatif juga itu maju ya kan, itu juga bisa bertumbuh, bisa fokus terus berkarya dan insya Allah ngasilin cuan ya kan. Itu sih sebenarnya sih agenda kita berdua sih insya Allah ke depannya. Mohon juga doa dari kalian semua nih, karena menurut gue Indonesia tuh wow, penuh banget dengan potensi, penuh juga dengan peluang guys. Dan kita lihat dari Saint Clackman ini, I'm a huge fan of Saint Clackman. Dari awal ketika gue ngeliat karyanya juga beda ya, ini secara karya tuh bagus banget gitu loh, secara detail, warna, konsistensi, nyeletin warna dia tuh begini ya kan, dan konsisten banget dia kehidupan nyata seperti ini, karyanya seperti Saint Clackman. Buat gue tuh nilai value yang sangat bagus, dan sayang banget tadi exposure-nya Saint Clackman dan Mas Julian ini mungkin belum keangkat dari sisi ya kepemerintahannya juga, nggak ada yang bantu ke arah ke sana juga, ataupun mungkin belum ada asosiasi kali ya yang mendukung para konten kreator ini supaya menjadi satu badan kali ya, menjadi dilindungin ke dalam satu payung yang membuat konten kreator tuh bisa survive, bisa dipertemukan dengan investor, bisa dipertemukan dengan brand juga. Nah itu harapan gue ke depannya, kita nih berdua insya Allah mau kolaborasi ke arah sana, dan juga insya Allah kita juga mau bikin karya bareng loh. Karena kembali lagi buat gue Mas Julian ini talented banget, berbakat banget, orangnya lucu. Tadi pengen jadi stand up comedy, cuman gak tahu nasibnya gimana. Benar. Tapi at the same time gue ngeliat nih gue percaya banget di Indonesia banyak banget talenta yang seperti Mas Julian ini, yang hanya mungkin butuh diarahkan, butuh dibikinin sebuah lembaga ataupun payung yang kalian tuh mungkin fokusnya ya udah lu fokusnya berkarya aja. Tugas-tugas mungkin channeling networking business, izinkanlah kami nih yang udah pengalaman juga untuk bantu kalian, gitu sih harapannya. But anyways, ini adalah part 1 ya dari interview gue sama Mas Julian. Kita kedepannya akan banyak sering nih curhat-curhat ngobrol santai. Kita juga pengen mampir ya ketemu sama beberapa konten kreator lainnya, mampir ke studio-studio animasi yang lainnya juga. Pengen ngebuka lah industri kreatif tuh seperti apa loh. It's fun, seru, penuh perjuangan, penuh tantangan, tapi gimana Mas Julian, menurut tuh worth it nggak ngejalanin ini? Oh sangat-sangat Mas. Kita pas awal pun kayak Julian ngerasain apa itu red card? Gak ngerti. Tuh, apa itu invoice? Misalkan mau tanya sama siapa? Betul. Pekerja Indomaret. Yang Julian, kawan-kawan Julian tuh gak tahu, gak ngerti. Memang butuh nih Mas, butuh. Jadi memang setidaknya ada sedikit pencerahan. Oh ternyata IP itu kalau dibikin karakter seperti ini lebih kuat warnanya. Kalau dibikin hitam putih, memang harus butuh ini butuh. Menarik sekali. Nah kembali lagi ya ini video ini juga hasil diskusi kita berdua ya guys, dalam artian
ya memang kita melihat juga industri ini memang butuh wadah ini. Benar. Butuh banget ada yang ngarahin juga, ada yang ngelindungin juga, dan mungkin ya ada yang ngebuka jalan ya gitu kan. Benar. Buat gue pribadi sih dari perjalanan Nusa, dari perjalanan Little Giants ya alhamdulillah atas izin Allah juga kita udah mampu bisa sejauh ini juga ya, dan makanya dengan ada video ini ya pengen berbagi, pengen sharing juga, ketemu Mas Julian juga, wah pas banget, semua tuh kayak puzzle piecesnya pas. Karena buat gue perjalanan ini alhamdulillah nggak ada yang gue sesalin. Dengan segala macam perjuangannya yang mungkin kalian gak lihat nih sebagai penonton kan taunya kan upload kita di belakang ini berdarah gitu kan. Syukur-syukur bisa upload seminggu sekali ya gitu kan. Cuman Nusa Rara upload seminggu sekali udahlah. Kita upload Nusa Rara seminggu sekali aja udah berdarah gitu loh. Itu bukan komputer terbakar, gedung terbakar. Iya betul sekali. Ada 160 orang Mas Julian di belakang Nusa Rara waktu itu pembuatannya, kebayang nggak cost-nya berapa, biaya berapa. But anyways, dari pengalaman kami berdua inilah yang kita pengen berbagi kalian semua. Dari kolaborasi inilah insya Allah yang bisa kita coba bantu, kita arahkan kemanapun kita nanti berdua ada kesempatan pergi ya, mau itu ke pemerintahan kayak, mau itu ke brand kayak, mau apapun itu sifatnya peluang-peluang ataupun opportunity baru, insya Allah kita sharing bersama kalian deh. Karena ya ini udah waktunya. Udah bukan waktunya kita bersaing ya, insya Allah udah waktunya kita berkolaborasi guys. Ini waktunya collaboration, bukan competition ya. Kompetisi adalah kompetisi di karya, tapi untuk kita satukan sebagai industri kreatif khususnya, yang udah saatnya collaborate together ya, kita berkolaborasi bersama. Anyways, kurang lebih itu aja sih yang bisa gue sampaikan, berdua kita bisa sampaikan di kesempatan video kali ini. Nantikan sesi berikutnya bersama gue dan Mas Julian curhat. Mungkin dari kalian nih, dari audiens juga ada pertanyaan yang bisa disampaikan terhadap Mas Julian. Silahkan tulis di kolom komentarnya. Insya Allah nanti biar Mas Julian dengan akun Sengklekman yang reply langsung, karena kita pengen interaktif juga. Kita pengen berkolaborasi yang sifatnya ya live, real interaction juga antara kreator dan kreatornya gitu. Atau jadi, bisa request siapa yang mau diajak bicara gitu, kreator YouTube, animasi gitu. Ya, mungkin bener kalau misalnya kalian ada request kira-kira mau dihadirkan siapa nih guest starnya, yang lokal dulu ya, jangan cari yang internasional ya, yang Indonesia dulu. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah bisa kita undang, kita ngajak ngobrol bareng juga santai seperti ini, dan kita curhat bareng juga deh bersama mereka. Kira-kira mungkin ada sesuatu yang dia rasakan dan kita berdua belum merasakan gitu kan, sehingga bisa menjadi manfaat yang baik buat kita bersama. So anyways, itu aja dari gue. Thank you banget sudah nonton di video kali ini bersama gue Aditya Triantoro dan Mas Julian dari Sengklekman. Makasih Mas Adit. Sama-sama sudah mengundang dan mengobrol santai dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gue Aditya Triantoro dari Editor HQ. Wassalam. Aku cukup mantap.